Hai, hari ini aku mau make upin tante yang mau datang ke acara pernikahan. Sebelumnya aku udah skin prep ke wajah tantenya supaya lebih moist. Aku juga sudah apply foundation yang tipis karena kulit tantenya udah bagus. Aku set sedikit wajah tante menggunakan loose powder di bagian-bagian yang mudah berminyak. Oh iya, bagian gantung mata nggak akan bisa hilang karena itu tekstur. Lalu aku bronzing wajah tante bagian luar dan tulang pipi. Lalu aku menggunakan blush on yang warnanya soft dan mudah banget supaya wajahnya lebih cerah. Lalu aku menggunakan blush on yang warnanya lebih vibrant tapi lebih ke peach supaya wajah tantenya tetap cerah. Aku ambil produknya sedikit demi sedikit lalu apply di wajah secara bertahap supaya warnanya tidak ngeblok. Lalu aku kasih sedikit highlight di bagian hidung. Biasanya mature skin kulitnya cenderung lebih kering, jadi aku pakaiin setting spray yang bisa melembabkan. Nah, sekarang kita ke part yang paling sulit, bikin alis. Dulu tantenya pernah ditato alis, tapi sekarang aku mau bikin alisnya lebih lebar sedikit dari alis tatonya. Kenapa bikin alis lama banget? Part tersulit dari bikin alis itu, bikin alis kanan dan kiri seimbang. Kenapa sulit? Karena di bagian alis ada otot. Di beberapa orang, ada yang pergerakannya halus, tapi ada juga yang pergerakannya ekstrim ketika menutup mata dan membuka mata. Aku gambar alis tante menggunakan pensil alis secara perlahan supaya tidak ada bagian yang kosong. Aku concealer tepian bawah alis tante supaya bentuk alisnya lebih tegas. Aku blend bagian concealernya supaya lebih natural. Di sini aku lagi cek alisnya udah seimbang atau belum. Ternyata alis yang sebelah kiri bagian bawahnya masih kosong, jadi aku isi lagi. Lalu aku concealer sama seperti alis yang sebelahnya. Bagian yang di concealer aku set menggunakan bedak. Lalu bagian alisnya aku isi lagi menggunakan brow powder supaya lebih ngeset. Lanjut pakai brow kara supaya bulu alisnya tersusun rapi. Lanjut ke bagian mata, aku menggunakan eyeshadow base yang teksturnya krim supaya eyeshadow powder berikutnya lebih menempel. Lalu aku menggunakan eyeshadow powder yang warnanya coklat, agak gelap, tapi aku pakai tipis-tipis supaya membentuk bayangan di kelopak mata. Di sini aku tidak menambahkan produk lagi, tapi aku blend terus eyeshadow-nya supaya lebih rata. Selanjutnya aku menggunakan eyeshadow yang bling-bling supaya matanya lebih cerah. Untuk bagian bawah matanya aku tidak menggunakan eyeliner berwarna hitam, tapi aku menggunakan eyeshadow berwarna coklat gelap supaya tampilan matanya tidak terlihat galak. Aku kasih sedikit belek artis supaya matanya lebih cerah. Lanjut, aku berikan highlight di bagian hidung dan sedikit di dagu. Sekarang aku mau nambahin bulu mata kedua, karena aku lihat bulu matanya kurang bervolume. Setelah ditambah bulu mata kedua, aku lihat mata tante jadi lebih bulat. Karena aku mau looknya tetap natural, tidak seperti mama pengantin, jadi aku hanya menggunakan maskara untuk bulu mata bawahnya. Oke, ini udah bagian akhir dari seluruh rangkaian makeup, yaitu menggunakan lipstick. Biasa aku menggunakan lipstick berwarna muda terlebih dahulu untuk membentuk bibirnya, supaya nanti ketika menggunakan lipstick yang warnanya lebih vibrant, tidak berantakan. Lanjut, aku menggunakan lipstick berwarna pink yang agak lebih vibrant, supaya wajah tante terlihat lebih cerah. Untuk orang tua, biasanya aku memang menggunakan lipstick yang warnanya lebih cerah, supaya mukanya tidak pucat, apalagi setelah menggunakan gaun. Ini dia hasilnya, tante kelihatan lebih fresh tapi tidak menor. Tante sudah siap menghadiri acara pernikahan. Buat kamu yang lagi cari MUA untuk di kota Bandung, boleh DM aku ke Instagram ya.